Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar untuk kegiatan belajar mengajar kita di mata pelajaran IPA. Dan pada kali ini materinya adalah sumber dan jenis polutan air. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu ingin bertanya pada anak-anak, ada yang sudah paham apa itu polutan air? Tidak. Oke. Sebelum itu, Ibu ingin mengarahkan anak-anak untuk memeriksa ataupun mengecek kembali akun yang ada di akunnya masing-masing untuk bagaimana kita bisa melihat tentang materi yang akan kita pelajari pada siang kali ini. Saya yakin anak-anak sekalian sudah memiliki akun masing-masing kan? Baik, untuk materinya anak-anak bisa perhatikan di video yang akan Ibu putar. Oke, baik. Dari video yang sudah anak-anak amati, apa sih yang bisa kalian tangkap dari video itu tentang bagaimana pencemaran air ini bisa terjadi di sungai dan beberapa lingkungan di masyarakat? Ada yang bisa? Ya. Karena manusianya. Ya, karena manusianya. Betul, karena salah satu sumber dari penyebab terjadinya polutan air itu dampak dari manusia itu sendiri. Ya, tepuk tangan untuk salah satu menjawab pertanyaan sudah bulan. Oke, selanjutnya untuk materi lebih lengkapnya kita akan mempelajari terkait sumber dan jenis polutan air. Berbicara tentang polutan air, polutan itu adalah secara bahasa polutan adalah bahan yang mengakibatkan terjadinya polusi dalam air seperti bahan kimia atau penyebab dari pencemaran air di faktor domestik dan lain sebagainya. Jadi dalam sumber dan jenis polutan air ini yang menyebabkan terjadinya pencemaran air itu ada dua. Yang pertama ada sumber alamiah. Sumber alamiah itu maksudnya sesuatu yang disebabkan dari lingkungan sendiri. Misalnya bencana alam seperti erosi tanah, kemudian aktivitas vulkanik ataupun pelapukan bebatuan. Nah, kemudian untuk sumber yang kedua itu ada sumber antropogenik atau sumber yang disebabkan manusia seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi. Nah, salah satunya terbagi menjadi dua lagi, ada pertanian dan juga industri. Pertanian itu seperti pencemaran ketika buang sampah di kali
selanjutnya dari anorganik itu ada logam berat, kemudian nitrat dan fosfat dan garam yang kemudian menyebabkan terjadinya polutan pada air. Seperti yang anak-anak bisa lihat, ada polutan fisik yang terdiri dari sedimen, sampah plastik atau mikroplastik. Baik, sampai sini Ibu akan membagi kelompok untuk anak-anak sekalian. Membagi 5 kelompok yang dimana pada masing-masing kelompok mendiskusikan terkait apa saja mitigasi ataupun kebijakan yang dilakukan agar tidak terjadinya polutan air. Oke, untuk barisan sini Ibu anggap ini adalah kelompok 1. Barisan kedua yang sampai batas ini Ibu anggap kelompok 2. Barisan sini Ibu anggap kelompok 3. Barisan sini Ibu anggap kelompok 4. Dan di barisan yang paling belakang satu baris itu adalah kelompok terakhir, kelompok 5. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan tentang kebijakan ataupun cara agar tidak terjadinya polutan air ini. Oke. Silakan didiskusikan. Nanti Ibu akan tunjuk satu perwakilan untuk naik ke atas dan membacakan hasil diskusinya. Saya apa tadi, Bu? Tentang mitigasi ataupun kebijakan yang dilakukan agar tidak terjadinya polutan air. Ibu yang mitigasi. Ya, regulasi ataupun perubahan. Perubahan apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak terjadinya pencemaran air ataupun polutan air? Pencegahan, bentuk pencegahan. Oke, bagaimana anak sekalian? Sudah ada yang siap? Oke, waktunya sudah habis. Baik, perkenalkan nama saya dari Japa dari kelompok 2. Dan saya di sini untuk menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan polutan air. Hal itu ada 3. Salah satunya itu pertama menyebarkan poster dalam sembarangan. Yang kedua itu membuat papan juga dengan poster sembarangan. Ketiga, melakukan kampanye sehat. Oke, baik, terima kasih. Teman kita 2 kali beralihkan diri untuk ke depan. Jadi menyimpulkan bahwa untuk materi kali ini anak-anak sekalian sudah paham ya terkait sumber dan jenis polutan air, bagaimana bisa terjadinya polutan air dan kemudian bagaimana pencegahan langkah awal kita untuk
bisa mengurangi dari polutan air ini seperti yang disebutkan tadi itu, membangun kesadaran di masyarakat untuk mengkampanyekan agar tidak membuang sampah sembarangan atau membuang limbah sembarangan. Nah, itu dia. Kemudian untuk menutup pertemuan kali ini, Ibu juga ingin ada satu dari teman kalian lagi yang bisa menyebutkan apa sumber dari pencemaran air ini, polutan air ini. Cepat. Ayo. Yang perempuan lagi. Ayo. Sumber terjadinya polutan air. Ya, bentar. Buang sampah sembarangan. Oke, dari sini Ibu lihat anak-anak sudah pada paham ya terkait materi kita kali ini. Semoga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan Ibu harap